Udah lama nih kita nggak ketemu. Boleh pinjem 100.000 dulu nggak? Ya ampun, gitu ya. Kalau lu baru ketemu sama teman lama, tiba-tiba langsung meminjam duit. Halo. Aduh. Masalah pinjam meminjam emang ya udah ini banget di zaman sekarang ini. Ada pinjam ke perorangan, ada juga pinjam lewat pinjol, atau kalau lebih soft lagi pay letter gitu. Padahal sebenarnya sama aja, itu pinjol-pinjol juga, cuman dia lebih agak halus aja gitu. Terus buat lu tuh yang suka minjem duit, lu tobat dah, soalnya namanya utang tuh lu bawa mati, meski itu berapa aja lu coba untuk nyicil gitu, lu bilang sama yang lu punya urusan gitu, belum bisa lunasin, terus lu cicil dikit-dikit gitu, lu minta keringanan gitu biar biar bisa membayarnya gitu. Jangan lu minjem lu minjem terus lu bikin storynya lu beli HP baru, tas baru, jalan-jalan. Aduh, sedangkan yang minjemin itu HP-nya tuh HP jadul. Aduh, gimana sih itu. Dan ternyata banyak banget kasus-kasus dari yang hutang piutang ini membawa malapetaka, yaitu ada kasus seorang guru yang sayang banget sebenarnya, tapi kisahnya ini akan kita angkat ya. Kisah ini dari sepasang suami istri yang namanya Bapak Waaf Effendi, yang kita sebut dengan Bapak Wahaf, atau kita sebut Wahaf aja ya. Beliau berusia 44 tahun, kemudian ada istrinya namanya Sulika, berumur 35 tahun. Jadi perbedaan Bapak Wahaf dan Ibu Sulika ini 9 tahun perbedaan usianya. Mereka memiliki 2 orang anak, dan kebetulan itu kembar, namanya Are dan Ake. Ini hanya inisial aja, yang berusia 13 tahun. Wahaf ini adalah seorang guru di SD Sukun 3 Kota Malang dan sudah bekerja 7 tahun. Beliau ini termasuk guru yang teladan ya, karena pernah membawa sekolahnya memenangi kompetisi sains Jawa Bali. Terus terkenal rajin beribadah, sering sholat bareng bersama siswa. Terus dia tuh pulang sore gitu, padahal yang lainnya udah pada pulang, tapi dia belum pulang karena mengerjakan sesuatu gitu. Mungkin bisa dibilang loyal ya. Terus orangnya tuh komunikatif, tapi emang nggak mau bercerita tentang hal-hal yang pribadi gitu. Pada suatu malam, sehabis paginya tuh sang guru Pak Wahaf ini acara pengembalian rapot dan foto bersama. Kan kalau habis acara gitu para guru-guru sering foto bersama ya. Nah, itu malam harinya dia ini ke anaknya untuk tidur bersama si Are sama istrinya. Sedangkan si Ake ini disuruh tidur di kamar yang lainnya. Ya udah, akhirnya kan mereka tidur tuh. Nah, si ayah, si Wahaf ya, bukan Wahab. Si Wahaf ini memberikan kemasan teh. Kemasan tehnya itu dan ternyata itu udah dicampur sama obat nyamuk, racun obat nyamuk gitu, salah satu merek ya. Itu biar rasanya nggak terlalu pahit gitu, biar agak enak-enak gitulah ya. Lah, yang namanya obat tetap aja ya rasanya tuh tetap aja rasanya kan nggak enak gitu, tapi ya mungkin biar rasanya lebih agak enak gitu kan. Kemudian pas udah pagi-paginya, si Ake ini nyari-nyariin kenapa kamar bapaknya itu masih terkunci, padahal udah pagi gitu, tumben-tumbenan. Biasanya kan kalau pagi-pagi itu ya ibunya mungkin masak gitu, terus bapaknya juga udah keluar, terus dia bermain sama saudaranya si Are gitu. Tapi kenapa kok masih terkunci? Dan mungkin dia coba gedor-gedor, dia coba buka gitu, cuman kan mungkin terkunci dari dalam, dan dia ngerasa takut ya, kenapa ini gitu. Akhirnya si Ake bilang deh sama warga sekitar, "Papa tolong," gitu lah ya, "Papa tolongin bapak ibu saya sama si Are kekunci di dalam kamar," atau nggak tahu kenapa. Akhirnya dibuka tuh kamarnya kan sama warga pada jam 8 pagi, dan ternyata udah terlihat ada 2 korban, yaitu si Are sama Sulika. Nah, sedangkan si Wahaf itu ada beset-besetan gitu di tangan kirinya, di nadinya gitu, yang kemungkinan si Wahaf ini membunuh dulu nih, ngasih racun dulu ke anak dan istrinya, kemudian baru tuh dia
beset-besetin gitu. Mungkin habis racunnya gitu ya, apa baru sedikit racunnya biar cepat apa gimana nggak tahu. Dan akhirnya dia itu dibawa, Wahaf ini dibawa di rumah sakit DR Munir Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Tapi memang akhirnya tidak tertolong dan ikut meninggal juga gitu. Terus dari pemeriksaan uji laboratorium forensik, pemeriksaan sampel DNA dari tubuh korban ketika melakukan otopsi, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Kedia Syah Hidayat menyatakan berdasarkan penyelidikan sang suami yakni si W yang meminumkan racun ke istri dan satu anak perempuannya. Nah gitu. Terus ternyata di sana dia Pak polisi ini menemukan minuman kemasan yang di tong sampah itu ada sama bungkus racun obat nyamuk. Nah, geger kan tuh di sekolahan yang dapat info Pak Wahab meninggal, dan kata Bu Sri itu juga kecewa dia. Soalnya dia ngerasa Pak Wahab ini tuh guru yang teladan gitu kan. Dan ada pesan lagi, ini kayaknya kalau setiap ada kasus-kasus yang kayak gini yang dia bun-bun dir-dir itu pada bikin tulisan deh ya, tulisan-tulisan kayak amanat atau gimana gitu. Padahal dia juga nggak baik-baik aja caranya ya, gimana mau baik-baik aja kalau caranya seperti itu kan. Itu tulisannya gini, kakak jaga diri, papa, mama, adik pergi dulu, nurut uti, kum, tante, dan om, belajar yang baik, uang, papa, mama untuk pemakaman jadi satu, love you kakak. Nah, begitu ceritanya. Dan menurut udah ditelusuri, ada yang bilang kalau dia tuh terjerat kasus pinjol atau nggak bisa bayar utang. Tapi kata dari keluarga, kalau pinjol itu kan suka ada, kalau telat bayar gitu suka ada ini ya apa sih, kayak teror gitu, teror-teror ke keluarga, ke sahabat, ke mana-mana. Itu nggak ada katanya. Ini tuh utangnya bukan pinjol, tapi utang per individu aja. Dan untuk totalnya itu emang belum diketahui berapanya. Oke. Sampai jumpa di kasus misteri lainnya.